Hari ini, dengan khotbah berjudul, Apakah Anda bahagia? Saya akan mempelajari firman Tuhan dengan kalian. Semuanya, apakah kalian bahagia? Mengapa kalian bahagia? Ketika orang tua membelikan satu mainan untuk anak kecil, mereka senang karena mainan itu, bahkan dengan boneka beruang kecil pun, mereka merasakan kegembiraan seolah-olah mereka memiliki seluruh dunia dalam genggamannya. Lalu, apa yang membuat kita, anak-anak sorgawi, begitu bahagia? Ada tertulis dalam nubuat Nabi Yesaya, bahwa kegirangan dan lagu yang nyaring tidak akan pernah berhenti di Sion. Ketika kita melihat perkataan nubuat ini, kita dapat memastikan bahwa Sion adalah tempat di mana kegembiraan dan kebahagiaan selalu melimpah. Lalu, apa saja unsur dan sumber kebahagiaan di Sion? Apa yang membuat rumah kalian terasa hangat ketika kalian pulang ke sana? Ada TV yang sama serta lemari es yang sama dan perabotan yang sama. Bukan hal-hal ini yang membuat kita benar-benar bahagia di rumah. Ketika memasuki rumahmu, kalian merasa, tempat ini hidup. Suasananya hangat di sini. Pada saat itu, apa yang membuat suasana di rumah terasa hangat dan nyaman? Unsur yang paling penting rumah adalah ibu. Karena ibunya ada di rumah. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, bukankah kehadirannya sendiri memenuhi rumah dengan kehangatan, kebahagiaan, dan cinta? Mengenai hal ini, saya mendengar bahwa ketika anggota keluarga Sion di India datang ke gereja, mereka selalu bertanya satu sama lain, apakah Anda bahagia? Hal ini telah menjadi salam bagi mereka. Semuanya, saya juga mau bertanya kepada kalian, apakah Anda bahagia? Apakah kalian benar-benar bahagia? Kita bahagia karena kita bersama Tuhan. Kita akan segera memasuki kerajaan sorga. Ibu sorgawi menyertai kita, dan kita dapat beribadah bersama dengan saudara-saudari yang terkasih di Sion. Betapa bahagianya kita. Apa yang harus kita lakukan dengan semua kekhawatiran dan kecemasan dunia, setidaknya pada hari Sabat? Kita harus mengesampingkan semua itu dan melupakannya. Hari ini, marilah kita hanya memikirkan Tuhan, kerajaan sorga, dan Ibu Sorgawi yang menyertai kita. Saya harap kalian akan menurut firman kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, dan menikmati sukacita yang ditemukan dalam firman-Nya, menjadikan hari ini hari yang berharga. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota di Sion, beberapa masalah mungkin akan muncul seperti halnya di rumah. Terkadang, ada persaingan di antara anak-anak, dengan masing-masing berpikir, siapa yang lebih dikasihi ibu? Untuk mengasuh banyak anak dengan baik, seorang ibu mungkin akan sering berkata kepada anak tertua, jagalah adik-adikmu dengan baik dan pastikan semuanya hidup rukun. Namun, melihat ini, adik-adik menjadi cemburu. Mereka berpikir, ibu hanya menyukai kakak laki-laki. Dia mengatakan hal-hal penting hanya kepadanya. Kami benar-benar ditinggalkan. Dikatakan bahwa umumnya anak-anak merasa seperti ini. Namun demikian, semuanya, apakah benar demikian pikiran seorang ibu? Ada banyak ibu di sini, dan tidak pernah seperti itu. Dia mencintai semua anak dengan setara, karena tidak ada jari yang tidak sakit saat digigit. Ada seorang presiden terkenal di Amerika bernama Eisenhower. Dia adalah pahlawan Perang Dunia Kedua.
Dia adalah panglima tertinggi pasukan ekspedisi sekutu di Eropa, dan kemudian menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dia adalah salah satu dari 7 anak laki-laki. Orang-orang di sekitarnya dan para kenalannya selalu mendatangi ibunya dan berkata, "Anda telah membesarkan anakmu dengan baik. Anda pasti sangat bahagia." Orang-orang akan selalu menyapa ibunya, "Anda pasti sangat bahagia telah membesarkan anak laki-laki yang begitu baik." Setiap kali, dia akan menjawab dengan jawaban yang sama, "Anak mana yang Anda bicarakan?" Arti perkataannya adalah, "Saya bangga dengan ke-7 anak saya dan menganggap mereka semua luar biasa, jadi saya tidak yakin anak yang mana yang Anda maksudkan." Tentu saja, orang-orang menyebut Eisenhower sebagai perwira atau presiden, tetapi apakah dia seorang perwira atau presiden, tidak masalah baginya. Maksudnya, meskipun dia anak saya yang berharga dan saya bangga padanya, saya bangga dengan ke-7 anak saya. Itu karena mereka masing-masing memainkan perannya sendiri dan menjalani hidupnya dengan baik. Bahkan jika ada seorang anak yang kurang, seperti apa dia dalam ingatan ibunya? Dia mengingatnya sebagai anak yang dia banggakan. Semuanya, Ibu Surgawi kita, menghargai dan mengasihi semua anak Sion. Ibu Presiden Eisenhower tampak seperti wanita yang benar-benar bijaksana. Setiap kali orang-orang di sekitarnya menanyakan pertanyaan itu, jawabannya selalu sama. "Anda pasti sangat bahagia memiliki anak yang hebat. Anda pasti sangat bangga." Setiap kali orang mengatakan hal ini, dia akan berkata, "Anak mana yang Anda bicarakan?" Ini adalah jawaban yang singkat, tetapi saya bisa merasakan karakternya dalam satu kalimat itu. Baik Ibu Surgawi maupun Bapak Surgawi tidak menyayangi atau mengasihi anak manapun lebih dari yang lain. Mereka menumpahkan darah mereka untuk semua anak Sion, telah bekerja keras, mengerahkan semua upaya mereka, dan bahkan sekarang, terus mengasihi kita tanpa henti. Kita tidak boleh melupakan hal ini. Jadi, di antara perkataan yang selalu Ibu berikan kepada kita, saya ingat dia berkata, "Kalian adalah segalanya bagiku. Kalian adalah segalanya dalam hidupku." Ini tidak merujuk hanya pada satu anak tertentu. Dia mengasihi kita semua, semua anggota Sion. Bukan hanya Eisenhower saja, tetapi juga anak yang unggul, anak yang kurang, dan anak yang hilang hanya 1%, yang membuat ibunya bangga dan bahagia. Semua anak Tuhan yang telah datang ke Sion adalah sumber kebanggaan bagi Ibu Surgawi. Setiap orang dari kita membuat dia bangga. Satu anggota dengan pandai berkhotbah, anggota lain dengan pandai menginjil, dan anggota lain dengan menjalani kehidupan pertobatan setelah mengenali dosa-dosanya dengan benar. Alasan mengapa dia bangga tampaknya beragam. Oleh karena itu, mulai saat ini, marilah kita membuang semua pikiran seperti anak kecil. Bukankah kita harus menyadari bahwa Bapa dan Ibu mengasihi dan menghargai semua anak Sion yang telah berbuat dosa di sorga dan dibuang ke bumi ini? Dalam Alkitab, tertulis dalam kitab Hosea, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita harus melakukan segala upaya untuk mengenal Tuhan. Mereka yang menjadi orang tua akan mengerti. Mereka mengasihi semua anaknya, pertama, kedua, ketiga, dan bahkan ke-10, tetapi tampaknya anak-anak tidak melihatnya seperti itu. Ibu hanya menyayangi kakak perempuan yang pandai dalam pelajarannya. Ibu hanya mencintai kakak laki-laki yang memegang posisi tinggi. Itu tidak pernah terjadi.
Tidak ada orang tua yang mencintai satu anak lebih dari yang lain, karena berada di posisi tinggi atau pandai dalam pelajarannya. Orang tua mencintai dan menghargai semua anaknya sejak mereka lahir. Jadi, hari ini, kita harus membuang pikiran, saya merasa saya kurang dikasihi daripada anggota itu. Mari kita memahami kasih Tuhan melalui kitab 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi selalu mengasihi kita. Mereka tidak hanya mengasihi satu anggota saja. Tuhan menumpahkan darahnya di atas salib untuk semua orang. Jika ada 10 jari, tidak ada satu jari pun yang tidak disukai Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan membutuhkan kita semua, menyayangi kita semua, dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua, kita harus selalu menerima kasih Tuhan di dalam hati kita, dan bertumbuh, serta diasuh di dalam kasih tersebut. Kita harus berpikir, Bapa dan Ibu sangat mengasihi kita, sehingga mereka datang ke bumi ini, mengenakan tubuh. Mereka tidak ragu memikul beban salib untuk dosa-dosa kita yang seharusnya kita pikul, orang berdosa sorgawi. Kemudian, tidak perlu melihat hal lain. Mereka meninggalkan kemuliaan sorga, dan mengorbankan hidup mereka untuk kita. Meskipun seluruh alam semesta tidak setuju, Tuhan datang ke bumi ini. Dia bisa saja mengutus malaikat untuk menggantikannya, tetapi Dia memilih untuk datang ke bumi ini sendiri untuk menjadi korban penebusan, menumpahkan darahnya bagi kita dan menanggung semua cobaan dan penderitaan yang harus kita tanggung. Hanya dengan fakta ini saja, kita harus dapat memahami betapa Tuhan mengasihi dan menghargai kita. Sekarang, kita tidak boleh tetap sebagai anak kecil, tetapi tumbuh menjadi dewasa yang dapat memahami hati Bapa dan pengorbanan Ibu, bukan? Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11, disebutkan, Allah sedemikian mengasihi kita, dan mencatat betapa Tuhan mengasihi kita. Mari kita lihat sekali lagi. Mari kita lihat ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ayat 15. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia.
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ke-10 semuanya tinggal dalam kasih Tuhan. Sama seperti tidak ada seorang anak pun yang dikecualikan dari kasih orang tuanya, hanya karena mereka tidak sering bertemu, kita harus ingat bahwa kita semua berada di dalam kasih Tuhan, bukan? Mari kita lihat ayat 19. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita harus ingat hari ini, bahwa di antara banyak perintah Tuhan seperti hari Sabat dan Paskah, ada juga perintah tentang kasih persaudaraan. Ketika kita datang ke Sion, dan seseorang bertanya, "Apakah Anda bahagia?" Kita seharusnya tidak hanya menjawab, "Ya." Sebaliknya, sebagai anak-anak sorgawi, marilah kita mempraktikkan sepenuhnya perintah kasih yang diberikan Tuhan, dan menyampaikan kepada semua orang di dunia, kasih yang sama seperti yang telah dianugerahkan Bapa dan Ibu kepada kita. Saya berharap, anak-anak Tuhan akan menonjol sebagai kasih, baik sebagai seorang anggota keluarga, sebagai seorang anggota gereja, maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Itu karena kasih, seperti yang diketahui, dikatakan berasal dari Tuhan. Jadi, memiliki hati yang penuh kasih setiap saat, adalah bukti hidup, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bukan? Mari kita memperlakukan semua orang di sekitar kita dengan kasih, saudara dan saudari sorgawi, anggota keluarga, rekan kerja, teman, dan kenalan. Hanya dengan begitu, kita dapat menjadikan Sion tempat yang benar-benar terasa seperti rumah, dengan makanan yang rasanya lebih enak daripada makanan rumahan, dan suasana yang lebih hangat, dan lebih menyenangkan daripada dunia. Bukankah karena di sini kita memiliki Bapa dan Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Semua anak Sion memang harus bertumbuh hari demi hari, dalam kasih Bapa dan Ibu. Dengan cara ini, Tuhan telah memberi kita kesaksian tentang kasih. Mari kita membuka kitab 1 Korintus pasal 13. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman tanpa kasih atau tindakan apapun untuk Injil yang dilakukan tanpa kasih, dikatakan tidak ada artinya. Mari kita lihat ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa apa yang dilakukan tanpa kasih tidak ada artinya. Mari kita lihat ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu.
Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita lihat ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Semuanya, kasih harus meluap terutama di Sion. Kita harus memperhatikan dan mengampuni satu sama lain, dan hati Bapa dan Ibu harus selalu hadir dan dirasakan di dalam Sion. Dikatakan bahwa orang-orang menjadi mirip dengan orang yang mereka lihat. Orang yang suka bisbol pasti memiliki pemain bisbol yang hebat sebagai panutan mereka. Orang yang menyukai sepak bola memiliki pemain sepak bola yang hebat sebagai panutan mereka. Dengan mengamati teknik dan kekuatan mereka dan berusaha untuk menguasainya, orang-orang menemukan diri mereka berubah sesuai dengan cara yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu, dikatakan bahwa setiap orang menjadi mirip dengan yang mereka lihat, dan perubahan ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi, kita harus selalu memandang Tuhan. Ketika kita mempertimbangkan kehidupan yang telah dijalani Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, dan jalan pengorbanan dan penderitaan yang telah mereka tanggung bagi kita, bukankah segala sesuatu yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 13, secara alami akan digenapi di dalam Sion? Kita dapat selalu bersukacita, berdoa terus-menerus, mengucap syukur dalam segala hal, dan saling memperhatikan. Kita harus memiliki kasih seperti Abraham yang berkata, "Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Meskipun dia berada di posisi yang lebih tinggi, dia menyerah untuk keponakannya Lot dan membiarkan dia memiliki hak pilihan pertama. Tuhan mengingatkan kita bahwa hal ini adalah sifat yang harus kita miliki di dalam Sion. Kerajaan sorga yang kekal semakin dekat kepada kita hari demi hari. Ada perang antara Israel dan Palestina, dan antara Rusia dan Ukraina. Gempa bumi terjadi di sana-sini, bersama dengan berbagai bencana iklim. Ketika kita mengamati banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terasa semakin jelas bahwa hari penghakiman, ketika Tuhan akan menghakimi bumi ini seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, semakin dekat, bersama dengan fakta bahwa kerajaan surga sudah dekat. Jika kita semua merasa seperti ini, bukankah kita juga harus menggenapi nubuat, bahwa akan selalu ada sukacita dan lagu yang nyaring di Sion, dan kemudian masuk ke dalam kerajaan surga? Untuk mencapai hal ini, kita harus selalu mengingat tempat seperti apa Sion itu.
Inilah rumah kita, di mana Bapa dan Ibu berada, dan orang tua kita tidak ragu untuk menanggung rasa sakit dan penderitaan di atas salib bagi kita. Ini adalah rumah Tuhan. Jika kita selalu memiliki pemahaman ini, kapanpun seseorang bertanya, apakah Anda bahagia? Kita akan dapat menjawab dengan mudah, ya. Bukankah Sion selalu seperti ini? Seperti kisah Ibu Presiden Eisenhower, Ibu Surgawi tidak memberikan kasih kepada satu anggota saja. Dia mencintai semua anaknya. Harap diingat bahwa dia mengasihi semua anak dengan setara dan murah hati. Jika seseorang berkata kepada Ibu Surgawi, engkau pasti sangat bangga memiliki anak yang hebat, Ibu Surgawi pasti akan memberikan jawaban yang sama. Anak mana yang Anda bicarakan? Saya bangga dengan semua putra saya. Yang mana yang Anda maksud? Anak perempuan mana yang Anda bicarakan? Saya bangga dengan semua putri saya. Mari kita sekali lagi merenungkan hari ini, bahwa ini adalah hati Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi kita. Orang tua Surgawi kita datang ke bumi ini untuk kita, memulihkan kebenaran yang hilang bagi kita, dan dengan rela menanggung rasa sakit salib, tanpa ragu-ragu demi kita. Mengingat kasih karunia Bapa rohani dan Ibu rohani kita, marilah kita segera bertobat dan menjalani kehidupan yang dilahirkan kembali di bumi ini, sehingga kita pasti dapat kembali ke tanah air surgawi kita. Berharap bahwa hari Sabat hari ini akan dipenuhi dengan pertobatan, ucapan syukur, dan memanjatkan kemuliaan dan pujian. Saya akan mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.